Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode ilmiah dalam filsafat ilmu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang diantaranya yaitu Nurul Asyifah, Helmi Novista Amalia, Edi Fathullah, dan Muhammad Raihan Fibi Fauzi. Adapun yang kami bahas dalam presentasi ini yaitu pengertian metode ilmiah, kriteria, karakteristik, dan sikap dalam metode ilmiah, sejarah metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan keunggulan serta keterbatasan metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang dimana meta berarti sesudah dan hodos berarti jalan. Sedangkan ilmiah menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa metode ilmiah adalah cara dari suatu penyelidikan yang bersifat keilmuan. Menurut Sri Suparto, metode merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apapun. Sedangkan menurut Ki, metode ilmiah adalah suatu prosedur-prosedur yang mewujudkan pola-pola dan tata langkah dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Maka, dapat kita simpulkan bahwa metode ilmiah adalah sebuah prosedur dengan prinsip yang logis untuk menemukan dan menjelaskan kebenaran. Karakteristik metode ilmiah. Terdapat 4 karakteristik metode ilmiah yaitu sistematik, logis, empirik, dan replikatif. Karakteristik yang pertama yaitu sistematik, yang berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana hingga yang kompleks. Karakteristik yang kedua yaitu logis, yang berarti suatu penelitian dikatakan benar apabila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik, yang dimana pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah bekerjanya akal yaitu logika. Adapun prosedur penalaran yang bisa dipakai yaitu prosedur induktif dan prosedur deduktif. Prosedur induktif merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus individual. Sedangkan prosedur deduktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Karakteristik yang ketiga yaitu empirik, yang berarti suatu penelitian yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Adapun landasan empirik yaitu memiliki persamaan dan perbedaan atau adanya penggolongan perbandingan satu sama lain. Selanjutnya yaitu selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya. Karakteristik yang keempat yaitu replikatif. Artinya, suatu penelitian yang pernah dilakukan harus dapat diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Dalam suatu metode ilmiah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya 1. Berdasarkan atas fakta. Jadi semua yang ada dalam metode ilmiah harus didasarkan atas fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. 2. Tidak mengandung prasangka. Bukan hanya faktual, sebuah metode ilmiah juga tidak boleh berisi opini-opini dari peneliti secara pribadi. Meskipun ada hipotesis, namun eksperimen harus dilakukan dengan objektif. 3. Menggunakan prinsip-prinsip analisis. Saat menarik kesimpulan, prinsip-prinsip analisis harus digunakan karena dibutuhkan suatu urutan pikiran dan kejadian yang jelas. Apa yang menjadi permasalahan dan juga hubungan di antaranya harus diketahui dengan pasti. 4. Perumusan masalah atau hipotesis. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan suatu penjelasan terhadap terjadinya suatu fenomena.
5. Menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif akan mampu memberikan suatu hasil yang dapat dimengerti secara universal. Namun, dapat juga digunakan teknik kualitatif apabila hasil yang didapatkan sulit dideskripsikan dengan suatu ketentuan kuantitatif. 6. Menggunakan ukuran objektif. Hasil dari eksperimen harus diukur dengan suatu ukuran yang objektif. Hal ini ditujukan agar suatu hasil dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang. Pada dasarnya, sifat dari metode ilmiah dibuat secara objektif, sehingga perlu suatu sikap ilmiah tertentu dalam pelaksanaannya. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu menjadi suatu awal dari ditemukannya sebuah hukum ilmiah. Melalui rasa ingin tahu yang tinggi, seorang peneliti mampu menghasilkan karya. Sebab karena rasa ingin tahu inilah yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah penelitian. 2. Jujur. Sikap jujur di sini yang dimaksud adalah lebih mementingkan aspek objektivitas. Selain itu, peneliti juga perlu jujur dalam melakukan proses metode ilmiah, dan jujur pula pada hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. 3. Terbuka. Sikap terbuka dalam menerima masukan dan ilmu baru perlu dimiliki oleh seorang peneliti. Sikap terbuka memungkinkan seorang peneliti untuk menemukan hal baru dalam sebuah penelitian yang dilakukannya. 4. Toleran. Sikap toleran diperlukan agar menghasilkan suatu hasil penelitian yang baik. 5. Optimis. Optimis dapat juga diartikan sebagai pantang menyerah, sehingga sikap optimis merupakan sikap ilmiah yang cukup penting dalam suatu penelitian. Sikap optimis diperlukan untuk menghasilkan sebuah hasil yang baik dalam sebuah penelitian. 6. Pemberani. Dalam konteks ini, seorang peneliti harus berani menerima segala risiko yang ada atas penelitiannya. Pada zaman Prasokrates terdapat dua kaum yang berbeda dalam mencari suatu kebenaran terhadap suatu realitas, yakni kaum rasionalis dan kaum empirik. Dua kaum ini mempunyai keunikan untuk mencapai kebenaran dalam mengidentifikasi suatu realitas. Kaum rasionalis dalam mencari suatu kebenaran cenderung menggunakan daya nalar dan lebih berkonsentrasi kepada disiplin pemikiran dalam menentukan suatu kebenaran. Bahkan, sebagian berpegang teguh pada cara berpikir a priori, di mana kaum ini tidak terlalu percaya dengan panca indera. Karena baginya panca indera dapat menipu dalam menelaah kebenaran objek yang sedang diidentifikasi. Dengan demikian, kaum rasionalis cenderung menggunakan cara berpikir deduksi. Jadi, cara berpikirnya dari pernyataan yang umum menjadi pernyataan yang lebih spesifik atau khusus. Dan kaum ini sering juga disebut dengan kaum yang memiliki paham a priori. Sedangkan kaum empirik cenderung tidak begitu percaya dengan daya nalar dalam mengidentifikasi suatu kebenaran. Baginya, jika menggunakan daya nalar tanpa menggunakan penelitian, bagi mereka sama saja menjadi asumsi belaka. Kaum empirik dalam mengidentifikasi suatu kebenaran menggunakan panca inderanya. Selain itu, kaum ini sering disebut sebagai kaum yang cara berpikirnya menggunakan metode induksi. Dengan kata lain, cara berpikir kaum empirik dalam sebuah pernyataan yang khusus akan ditarik sebuah kesimpulan menjadi pernyataan yang lebih general atau umum. Sehingga kaum empirik sering disebut sebagai kaum yang memiliki paham a posteriori. Dari sini dapat dipahami bahwasanya kaum rasionalis dan empirik memiliki cara berpikir, kelebihan serta kekurangan yang berbeda dalam mengidentifikasi suatu objek. Maka dari itu, beberapa filsuf mencoba menggabungkan dua cara berpikir ini sehingga muncul apa yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, berpikir ilmiah itu pada dasarnya menggabungkan cara berpikir kaum rasionalis dan empirik. Maka dari itu, metode ilmiah harus mempunyai pemikiran yang konsisten dan kebenaran yang teruji secara empirik. Langkah-langkah penelitian.
Dalam suatu penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah, perlu adanya tahapan yang dilakukan. Tahapannya pun berurutan sebagaimana mestinya. Pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah langkah awal dalam melakukan kerja ilmiah. Masalah adalah kesulitan yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian atau pemecahannya. Namun, pada dasarnya adanya masalah yang membuat terjadinya suatu penelitian dengan metode ilmiah. Selain itu, bentuk dari rumusan masalahnya adalah pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka. Kedua, perumusan hipotesis. Setelah perumusan masalah telah dirumuskan, tahapan selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Hipotesis sendiri diartikan sebagai jawaban sementara dari pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ketiga, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu penelitian. Dalam suatu penelitian, variabel dibagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel tetap. Variabel bebas adalah suatu variabel yang sengaja diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya pada sebuah percobaan. Variabel terikat adalah suatu variabel yang diperoleh dari hasil suatu percobaan atau variabel yang diamati. Variabel tetap adalah suatu variabel yang nilainya tetap dan sengaja tidak dirubah. 4. Menetapkan langkah kerja. Langkah kerja akan menjadi suatu kerangka acuan untuk melakukan prosedur kerja dalam melakukan penelitian. Hal ini akan mempermudah melakukan pekerjaan secara sistematis. 5. Mengumpulkan data dari hasil penelitian. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang paling terpenting dalam metode ilmiah. Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan data dan perlu mencatatnya secara detail. Keenam, mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh pada tahapan sebelumnya perlu diolah dan dianalisis. Data yang telah dianalisis dan diolah akan menunjukkan pengaruh variabel bebas pada sebuah percobaan. Untuk data yang sangat banyak dan rumit, biasanya peneliti menggunakan bantuan komputer untuk mengolahnya. Ketujuh, membuat kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil setelah melakukan tahap mengolah dan menganalisis data. Hasil yang diperoleh berupa kesimpulan yang bersifat objektif sesuai dengan data yang diperoleh. Kedelapan, mempublikasikan hasil. Hasil penelitian yang telah dilakukan perlu dipublikasikan agar pihak lain dapat mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, tujuan dari publikasi juga bermacam. Ada untuk tujuan akademis atau bahkan sebagai bentuk revisi atas penelitian sebelumnya. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Keunggulan metode ilmiah. Menurut Haryanto, metode ilmiah memiliki keunggulan dan keterbatasan di dalamnya. Keunggulan metode ilmiah yakni mempunyai sifat objektif, metodik, dan sistematis yang telah ada serta digunakan sebagai ciri dalam metode ilmiah sebagai berikut. A. Memiliki sifat objektif dan bersifat adil. B. Memiliki sifat kesadaran diri bahwa ilmu tidak bersifat mutlak. C. Dengan metode ilmiah, kita mampu bersikap optimis, teliti, dan berani mengambil kebenaran untuk penemuannya. D. Mampu membimbing agar tidak sepenuhnya percaya begitu saja dengan kesimpulan tanpa tahu kebenarannya. Yang kedua, keterbatasan metode ilmiah. Menurut Jalaluddin, keterbatasan metode ilmiah yakni berhentinya penalaran manusia karena sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pemikiran yang di luar nalar manusia dalam keagamaan. Agama adalah pengetahuan yang mencakup semua masalah yang bersifat umum. Misalnya, penciptaan manusia dan alam di sekitar nantinya. Jadi, perangkat ilmu tidak bisa menembus alam gaib atau mistis karena Allah juga mempunyai keterbatasan di dalamnya.
Ilmu pengetahuan hanya mampu memberikan kebenaran dan tidaknya. Einstein menyatakan bahwa ilmu dimulai dari fakta dan diakhiri dengan fakta, dan apapun yang tersambung keduanya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa secanggih apapun suatu alat ilmiah tidak akan pernah bisa menembus alam mistis, dan setiap alat pasti mempunyai keterbatasan tertentu. Dan metode ilmiah hanya mampu membuktikan benar dan tidak saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.